Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo, apa kabar untuk Anda sahabat iDream? Saya Rudi Saputra kembali hadir menemani Anda hari ini di program Inspirasi Keluarga. Hari ini di edisi Kesehatan dan Kebugaran, saya akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau ini adalah pengamat kesehatan dan kebugaran, dan beliau ini juga dosen ilmu keolahragaan ya di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan berbincang seputar kesehatan dan kebugaran selama 1 jam 30 menit ke depan, akan menemani ruang dengar Anda di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda sahabat iDream bisa mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Hari ini saya sudah bersama Dr. Fatah Nurdin MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa nih Dokter di edisi kesehatan dan kebugaran kali ini? Ya, kita akan bahas tentang berolahraga di bulan puasa ya. Karena kan bentar lagi kita akan datang bulan yang sangat mulia. Betul. Bulan yang penuh berkah ya. Bulan suci Ramadan ya, bulan penuh ibadah dan termasuk bulan produktivitas sebetulnya. Karena ternyata Rasulullah itu memiliki produktivitas yang sangat tinggi di saat bulan Ramadan. Sementara kan terkadang justru kita malah menjadikan Ramadan sebagai seperti apa ada alasan kita kan sedang puasa. Betul. Jadi seakan-akan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik itu dikurangi. Iya, kadang katanya lemah, nggak capek, makan gitu ya kan? Jadi saya kan lagi puasa, jadi kerjanya dikurangi. Yang harus kerja misalkan 8 jam, jadi kurang 7 jam. Berarti kan turun produktivitas. Ini kan ironis. Ya. Pada zaman Rasulullah justru produktivitasnya tinggi. Perang itu kan hampir semuanya terjadi di bulan Ramadan. Betul. Berarti kita hari ini akan membahas bagaimana tetap beraktivitas seperti berolahraga saat bulan suci Ramadan atau mungkin di saat berpuasa ya. Ya, jadi lebih luas lagi tetap beraktivitas normal. Bukan cuma ya olahraga itu kan berarti kalau kita bulan puasa berpuasa juga berarti kan normal juga. Jadi lebih luas ya supaya kita tuh punya mindset sini bahwa puasa itu tidak mengganggu aktivitas fisik. Berarti kita tetap beraktivitas seperti biasa di bulan puasa, dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama Dr. Fatah, apalagi juga bulan puasa, bulan yang penuh berkah ya. Semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Ya Pak Dokter ya. Makanya harus jangan dikurangi gitu. Justru lebih ditingkatkan lagi karena nilai ibadahnya lebih tinggi. Iya, Pak betul. Dokter ya. Nah, seperti apa nih Pak Fatah sebenarnya? Kenapa nih Pak Fatah beraktivitas fisik atau mungkin aktivitas harus tetap dilaksanakan, baik itu berolahraga dan lain-lainnya di bulan puasa ini, Pak Dokter? Ya, jadi sekarang mungkin saya bertanya nih, Mas Rudi ini, sebenarnya kita disuruh puasa itu kenapa sih kita disuruh puasa? Dan ingin gini dulu, yang puasa itu kan bukan kita tidak boleh makan dan minum. Satu yang harus kita perhatikan bahwa kita disuruh puasa itu bukan tidak boleh makan dan minum. Cuma kita dibatasi waktunya, ya kan? Betul. Kita tidak boleh makan dan minum itu ketika matahari terbit sampai matahari terbenam, ya kan? Jadi bukan nggak boleh sama sekali kan? Tapi cuma di waktu-waktu itu saja kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita disuruh puasa? Kan sebenarnya puasa itu Allah menyuruh puasa, kita puasa. Kita tidak boleh makan dan minum selama kurang lebih kalau di Indonesia kan sekitar 12 jam. 12 jam ya kan? Supaya kita lapar, benar nggak? Betul. Jadi selama 12 jam itu tidak boleh kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, berarti perut kita kosong. Berarti kita lapar. Ya. Ketika kita lapar kan itulah sebetulnya pengorbanan kita, ya kan? Susahnya itu kan ketika kita lapar. Ya, supaya apa? Supaya kita merasakan. Merasakan apa? Merasakan ternyata banyak orang lain yang bukan cuma 1 bulan,
ya kan? Iya, betul, Bisa betul. mungkin selama 12 bulan itu mereka kelaparan. Jadi Betul. nanti muncul kan, muncul apa? Kepedulian. Empati kita, ya kan, kepedulian kita kepada orang lain yang merasakan kelaparan itu bukan cuma 1 bulan. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi bahwa kita disuruh puasa itu agar kita lapar. Jadi kalau kita lapar itu wajar, ya kan? Wajar. Ketika puasa lapar itu wajar karena memang tujuannya itu ya, Allah menyuruh kita puasa ya supaya kita lapar. Jadi jangan dicari-cari apa namanya. Kalau enggak ya namanya misalnya gini, udah tidur aja seharian. Jadi kita nggak merasakan lapar, ya kan? Berarti apa kita ininya pengorbanannya Nggak kita ada di puasa? berkahnya. Nggak ada gitu kan. Betul, Jadi betul. yang pertama kita disuruh puasa supaya kita lapar, supaya kita merasakan bagaimana lapar itu seperti apa sih. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa lapar itu kan perut kosong. Iya. Tidak sama dengan kita tidak punya tenaga. Kira-kira paham nggak maksudnya? Tahu. Perut kosong sama nggak dengan kita tidak punya tenaga? Beda. Beda, ya kan? Nah sementara untuk bergerak, ya aktivitas fisik Iya, kan, bekerja, yang dibutuhkan apa? Energi. Energi atau tenaga. Iya. Jadi mau perut kosong mau apa kan sebetulnya tidak berpengaruh. Ya, perut kosong yang berpengaruhnya tuh kemana? Otak maksudnya otak. Perutnya Nggak fokus kosong nih, bukan nggak fokus. Godain otak ini. Perut kosong udah istirahat aja udah. Jangan capek-capek. Jadi masalahnya di situ. Masalahnya adalah karena perut kosong dia bunyi gitu kan. Dia ngirim sinyal ke otak. Ya. Nah, bilang tuh otaknya pengaruh itu saraf-sarafnya tuh bahwa perut Anda kosong. Jangan bekerja terlalu keras, jangan berolahraga, jangan ini itu. Padahal olahraga atau aktivitas fisik itu yang dibutuhkan itu adalah apa? Butuhkan adalah kita punya tenaga. Nah sekarang saya mau nanya, kalau orang puasa masih punya tenaga nggak? Ya masih. Kenapa masih punya tenaga? Ya kenapa ya? Karena masih ada asupan, ada energi dalam tubuh kita yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat ya, kenapa Rasulullah SAW itu memberikan aturan pada kita. Kalau nggak salah begini, kalau kita sahur itu disunahkan mengakhirkan. Kemudian kalau buka disunahkan untuk mensegerakan. Ya mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu kalau paling akhir jam 4 ya beberapa saat menjelang jam 4. Kalau bisa pas selesai jam 4 pagi itu selesai makan. Itu kan sunahnya seperti itu. Ya. Nah sekarang ini kita tuh makan itu kan untuk apa? Suplai energi. Iya kan? Jadi supaya tubuh kita mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas. Kegiatan, ya. Tapi kan makanan yang kita makan untuk menjadi energi perlu waktu nggak? Butuh proses. Proses. Kira-kira nggak berapa lama prosesnya? Saya kurang tahu juga. Langsung nggak? Jadi kalau berapa lama kira-kiranya Pak Dokter? Pernah nggak misalkan Mas Rudi lagi kecapean gitu, capek banget capek lah gitu, makan 2 piring, bisa lari nggak? Nggak kan? Artinya kita makan itu jangan dipikir kita makan terus keluar energi. Nggak seperti itu, ya kan? Karena apa? Makan itu masuk ke perut. Makanan masuk perut kan, di perut itu harus diapain dulu? Diproses dulu. Ya, prosesnya berapa lama tuh sampai hancur? Ya, itu berjam-jam supaya makanan itu bentuknya seperti pasta tuh, lembut sekali. Ya, kenapa harus sampai seperti itu? Karena itu makanan akan diserap di dinding-dinding usus supaya sari-sari makanannya itu masuk ke darah. Jadi kalau makanan sudah sampai ke darah itulah nanti yang dirubah menjadi energi. Itu prosesnya bisa mungkin 6 jam, 8 jam. Jadi kalau kita makan jam 4 pagi, ya makanan itu kira-kira siap untuk jadi energi itu tambah 8 jam jadi berapa? 12. Jam 2. Jam 2. Jam 12 kan? Jam 12 siang. Betul nggak? Jadi berarti kita tidak usah ketakutan ini dong. Kita kan udah kosong nih nggak makan. Kan ada energinya masuk kemana? Di dalam darah. Ya Ya kan? Di dalam darah. Emang sudah dipakai itu
Ya, jadi pada siang hari ya kita itu walaupun perutnya nggak ada isinya, tapi justru malah apa? Darah kita apa? Penuh energi, sumber energinya masuk di darah, itu baru kita dipakai. Oke. Nah, kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita supaya menganjurkan kita sahurnya itu agak ini menjelang waktu akhir. Itulah supaya apa? Supaya jangan buru-buru. Ini membantu aja, jangan buru-buru lapar. Kan kalau tadi kita makan sahurnya jam 12 malam, kira-kira jam berapa tadi? Kalau kita makan jam 12 malam sahur. Berarti katakanlah 8 jam itu habis makanannya kan? Jam 8. Berarti jam 8 pagi sudah kosong. Kan kasihan. Ya, berarti kita akan kelaparan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita sahurnya jam 12 malam. Tapi kalau kita sahurnya jam 4 ya, misalkan subuhnya itu jam 4 waktu mulai puasanya, kan tadi jam 12. Berarti kita cuma punya 6 jam lapar. Itu strategi yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian tadi yang saya katakan bahwa nggak usah takut kalau misalkan kita itu lapar, kita beraktivitas fisik. Karena apa? Karena kebutuhan tenaga dengan lapar itu berbeda. Contohnya, pernah nggak Mas Rudi itu puasa lupa nggak sahur? Pernah. Boleh nggak puasa? Sering ya. Apalagi kos-kosan. Nah, saya dulu di kos-kosan itu nah, kagak ada yang dimakan gitu kan. Akhirnya nggak sahurnya tuh bukan karena lupa, karena ya kagak ada makanan nih. Akhirnya sama minum, ya kan? Iya betul. Terjadi kan. Boleh puasa nggak? Boleh. Makanya sahur itu sunnah, bukan wajib. Nanti dia ini nggak punya tenaga. Berarti kalau kita tidak sahur, katakanlah makan terakhir buka puasa jam 6 sore kan, berarti kan paginya kita nggak makan selama berapa jam tuh, lebih banyak lagi kan, tapi masih hidup nggak? Masih bisa kuliah nggak? Masih kan, bisa jalan nggak? Masih. Berarti masih punya tenaga dong? Masih. Betul kan? Tidak makan saja paginya masih beraktivitas normal, apalagi kalau kita sahur. Betul nggak? Betul. Nah, ini sebetulnya saya menjelaskan bahwa tidak ada alasan kita berpuasa itu akan mengurangi aktivitas fisik kita, termasuk berolahraga. Kira-kira bisa ini nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa Pak Dokter. Berarti memang Sobat Aidim kalau kita berpuasa bukan berarti kita tidak bertenaga untuk melakukan kegiatan. Justru ketika berpuasa itu malah teratur ya Pak Dokter, dari mulai makan, kemudian juga asupan energi dan proses pembuatan energi dalam tubuh kita malah teratur. Ya kita cuma tadi kelaparan saja, dan kelaparannya itu tadi kalau kita mau makan sahurnya tuh di akhir gitu. Kelaparannya tadi ya ini hitungan kasarnya kalau jam 4 ya, itu kan berarti mulai lapar, sebetulnya mulai habis makanan di perut itu sekitar jam 12 siang. Jadi selama 6 jam ke bawah sampai maghrib itulah kita mulai kelaparan. Gitu. Dan itu hanya rasa lapar ya Pak Dokter, bukan berarti energi kita habis. Energi tetap ada dalam tubuh kita. Itu cuma rasa lapar dan haus. Memang secara psikologis itu berpengaruh, karena kalau perut kosong kan bunyi nih, dia memang ngirim sinyal ke otak yang suruh ngomong oh ini lapar. Nah, tapi kan itu bisa diatasi dengan apa? Keimanan. Betul. Ya, keyakinan kan, memang kita disuruh lapar, kita dapat pahala. Itu mengatasinya. Baik. Sahabat ini bukan berarti kalau kita ketika berpuasa dapat kesimpulan dari pembicaraan kita, ya kita kalau ketika berpuasa bukan berarti mengurangkan aktivitas, justru harus meningkatkan aktivitas, karena berpuasa tidak membuat kita lemah, karena kita tetap ada energi, apalagi ketika tadi kita makan sahur, kemudian juga melaksanakan berbuka puasa. Bulan puasa bukan berarti tidak makan sama sekali. Jadi tetap meningkatkan aktivitas kita di bulan puasa atau di bulan suci Ramadan. Kita akan bahas lagi selengkapnya nanti di sesi berikutnya, tetap di sini di 1044 My Dream Radio, dan saya masih bersama Ustadz Dr. Fatah ya di Inspirasi Keluarga.